Halo, bertemu lagi dengan channel Monkey the Guard. Pada kali ini, admin akan membahas mengenai bagaimanakah cara untuk mengakhiri perang di Wano. Peperangan Wano menunjukkan keseruannya dari jumlah bajak laut binatang buas dan pasukan Orochi yang lebih banyak, ditambah Kaisar Big Mom beraliansi dengannya. Dari awal, aliansi Luffy, Law, dan Samurai tetap tidak sebanding. Dan bagaimana cara untuk mengalahkan dua kaisar ini? Kita tahu untuk mengalahkan satu Yonko diperlukan seluruh armada Amarin dan 6 Shichibukai. Lantas bagaimanakah melawan dua kaisar laut? Secara data, kubu Kaido memiliki dua kaisar laut. Pasukan Kaido yang berjumlah 30.000 dengan 3 komandan, 6 anggota Flying Six, Headliner, Gifter, Pleasure, Waiters, dan The Numbers. Dan pasukan Big Mom terdiri dari 2 komandan dan para menteri yang semuanya anak-anak Big Mom. Dan juga pasukan samurai dan ninja yang berjumlah 10.000. Sedangkan aliansi Luffy hanya terdiri dari 3 kapten bajak laut, 9 anak buah Luffy, anggota bajak laut Hertz, bajak laut Kid, Nine Scabbard, suku Ming, 4 ketua Yakuza yang diketuai Hyogoro, dan samurai yang berjumlah 5.400. Walaupun di tengah pertempuran banyak hal tidak terduga seperti datangnya Marco, Drake mengkhianati Kaido, hampir sebagian The Gifter menjadi sekutu karena buah iblis Tama. Dan Pleasures juga sama karena kepicikan Queen membuang mereka jadi balik melawan bajak laut binatang buas ini. Namun untuk melawan dua kaisar ini, bergabung kekuatan aliansi Luffy pun tidak ada yang sebanding Kaido maupun Big Mom. Luffy yang paling menonjol pun dengan gear 4-nya saja mudah dihalau Big Mom. Terasa sangat sulit untuk mengalahkan kedua kaisar lautan ini. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengakhiri peperangan di Wano ini? Apakah ada bantuan dari pihak lain, misal Shanks, Rayleigh, Dragon, atau pihak ketiga misal Marine ikut peperangan ini, atau hal-hal lain yang akan terjadi di peperangan? Dan menurut Mimin, yang bisa terjadi di peperangan Wano ini adalah: pertama, sekutu Luffy datang ke Wano. Luffy saat di Dressrosa memiliki sekutu yang bisa dipercaya, yaitu berjumlah 5.640 orang armada yang terdiri dari 6 kapten divisi, berisikan orang-orang kuat yang bersama-sama berjuang mengalahkan Dovi di Dressrosa. Bartolomeo mengetahui bahwa jika Luffy mau menjadi raja bajak laut, dia harus memiliki jumlah armada yang besar. Karena lawan di dunia baru tentu sangat tidak mudah, dan mereka adalah bajak laut Bartolomeo, bajak laut Cavendish, Hapo Navi, bajak laut raksasa Yonta Maria, bajak laut Ideo, dan bajak laut Tontanta. Armada Luffy yang terbentuk di Dressrosa ini bila terpanggil datang ke Wano cukup membantu melawan topi robot atau sekelas All Star sekalipun. Yang kedua, aliansi Luffy kalah berkali-kali. Mimin sudah menduga bahwa kurang seru bila sekelas Supernova setelah time skip kekuatannya melonjak luar biasa. Seperti Luffy yang melawan Katakuri atau Komandan Yonko saja hampir kalah, tiba-tiba bisa mengalahkan Kaisar Laut. Mimin memprediksi Luffy akan kalah. Di Wano sendiri, Luffy awal bertemu Kaido langsung KO. Dan beberapa hari berlatih haki tingkat tinggi dengan legenda Hyogoro, Luffy mampu meningkatkan level penggunaan hakinya. Namun yang dilawan adalah Kaido. Benar seperti dugaan Mimin bahwa Kapten Baka ini tepar terjatuh di laut. Tetap saja walaupun Luffy sudah sangat kuat, namun masih di bawah Yonko. Menurut Mimin, aliansi Luffy, Kid, Law, dan Samurai akan kalah terlebih dahulu dan sangat cocok bila mereka akan tumbang terlebih dahulu. Dan mereka yang akan dipenjara untuk beberapa bulan lamanya. White, mengapa Mimin hanya mengatakan beberapa bulan saja? Mengapa tidak terjadi time skip sekalian? Hal ini tidak mungkin, sebab sang fajar yang diramalkan oleh Oden 20 tahun mendatang. Berarti yang saat Luffy berada di Wano ini dan beberapa bulan di penjara ini, Luffy, Kid, Law, Zoro, Killer, Drake tetap akan memberontak mengolah kekuatan fisik serta hakinya hingga layak menandingi Yonko. 3. Supernova yang berada di Wano bersatu melawan Kaido dan Big Mom.
Supernova yang berada di Wano saat ini adalah Luffy, Law, Kid, Killer, Zoro, Drake, Hawkins, dan Appo. Sebenarnya mereka sudah menjadi 3 kubu. Pertama penentang Kaido, kedua anak buah atau sekutu Kaido, dan ketiga Sword. Namun agaknya untuk sementara Kapten Sword Drake bergabung dengan Luffy untuk menentang Kaido. Hawkins adalah Supernova yang dipaksa menjadi anak buah Kaido karena sudah terpojok. Hawkins terpaksa menjadi anak buah Kaido. Namun bukan bajak laut bila tidak terjadi pengkhianatan, apalagi yang menjadi anak buah Kaido karena pemaksaan. Yang paling sulit bergabung ke aliansi Luffy adalah Appo. Selain karena kubu Luffy seperti Kid punya dendam dengan Appo, Appo ini juga loyalis Kaido. Namun saat peperangan di Wano, Appo dijadikan mainan Queen sehingga dikejar-kejar semua orang untuk mendapatkan penawar virus buatan Queen. Dalam hal ini, bisa jadi Appo berbalik menjadi sekutu Luffy untuk mengalahkan Kaido. Apalagi seorang bajak laut sering berkhianat. Bisa jadi juga Appo mendekati Kaido untuk mencari informasi kelemahan Kaido, sehingga pada waktunya akan berbalik melawan Kaido. Dan apa jadinya bila semua Supernova yang berada di Wano ini bersatu melawan 2 Emperor, khususnya Kaido ini. Yang keempat, Blackbeard datang ke Wano. Blackbeard dikatakan melakukan pergerakan setelah membaca sebuah berita. Salah satu berita tersebut adalah aliansi Kaido dengan Big Mom. Dan Kurohyuki tertarik untuk melakukan sesuatu setelah membaca berita tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan Kurohyuki? Kurohyuki adalah Yonko dunia baru menggantikan Shirohige yang mati karena peperangan Marineford. Di dunia baru, Blackbeard memburu pemilik buah iblis yang kuat. Sangat mungkin Peach datang ke Wano untuk merebut buah iblis langka di Wano. Banyak sekali buah iblis kuat di sini, dan yang terkuat adalah milik Kaido maupun Big Mom ini. Jika Kurohyuki ke Wano, peta peperangan antara aliansi samurai dengan Kaido menjadi berubah. Kaido harus melawan samurai dan Kurohyuki sekaligus. Jika Kaido lemah sekalipun, Kurohyuki mampu menggunakan kesempatan itu dengan baik sebab dia adalah orang yang licik. Seperti saat melawan Shirohige kalah bukan karena Teach lebih kuat, yang pasti karena dia licik sehingga dapat mengambil kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Begitu juga dengan Kaido, harus berhati-hati bila Teach sudah datang ke Wano. Yang kelima, Luffy menguasai haki tingkat tinggi dengan benar. Setelah time skip, Luffy satu persatu mulai menguasai haki tingkat tinggi di masing-masing jenis haki. Saat melawan Katakuri, Luffy mulai menguasai Kenbon Shoku Haki lanjutan, yaitu dia mampu sedikit melihat masa depan. Dan ketika berlatih dengan kakek Hyogoro, Luffy belajar Bosozoku Haki seperti Rayleigh. Bahkan Luffy sebenarnya mampu menguasai haki lebih dari yang diajarkan kakek Hyo, sebab dia mampu meremukan benda dari dalam. Hal ini berguna untuk melawan Yonko yang memiliki kulit seperti baja. Namun saat adu one by one dengan Kaido, ternyata hal ini belum menandingi Yonko. Luffy mengetahui suatu hal saat bertanding dengan Yonko Kaido. Kaido melapisi gadanya dengan Bosozoku Haki dan ditambah Hosoku Haki. Saat ini mungkin hanya Kaido yang menggunakannya, dan Luffy mengetahui ini dan belajar melapisi tinjunya dengan Hosoku Haki juga. Inilah haki sempurna yang dibilang kakek Hyo, haki yang mampu melukai lawan walaupun mempunyai kulit sekeras baja. Walau saat ini, seperti yang Kaido bilang bahwa jurus Luffy belum sempurna, namun bila Luffy menguasai Bosozoku dan Hosoku Haki tingkat tinggi secara bersamaan, dia mampu mengalahkan Yonko Kaido atau Big Mom ini. Bila Kaido kalah dalam peperangan ini, tentu peperangan di Wano ini juga berhenti. Dan inilah menurut Mimin bagaimana yang terjadi di Wano dan bagaimana mengalahkan aliansi Kaido dan Big Mom. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Mohon like, komen, maupun subscribe di bawah ini supaya mendapatkan info penting selanjutnya.